Saudara, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita. Kita masih tetap secara virtual karena situasi kondisi masih di dalam PPKMD level 4. Ya, saudara, biarlah kita terus berdoa agar PPKMD ini cepat selesai, dan realitanya cukup bagus ya, bahwa penularan COVID-19 semakin menurun ya, dan banyak yang juga disembuhkan, dan rumah sakit sudah mulai longgar, dan kita upayakan semuanya dapat beres. Selain itu, saudara, mari kita tunjang bersama-sama program pemerintah yang menggalakkan luar biasa dengan vaksin. Karena hanya dengan vaksin itu yang dapat menguatkan imun kita. Mari kita masuki ibadah kita, walaupun dengan virtual ini, tetap dengan khidmat ibadah kita dengan hormat dan rasa takut kepada Tuhan, dan kita merasakan kehadiran Allah Bapa kita, dan kita juga boleh menikmati ibadah ini dan jadi berkat bagi yang lain. Selamat beribadah. Shalom Jemaat DKI Sulung yang terkasih. Menjalani hari-hari dalam hidup kita saat ini memang merupakan satu tantangan tersendiri. Kita perlu kekuatan khusus yang tidak hanya bisa kita dapatkan dari makanan dan minuman kita sehari-hari, tetapi juga dari makanan dan minuman sejati yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, seperti tema ibadah kita pada hari ini. Untuk mengawalinya, mari bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan, memuji dan memohon langsung tuntunan dan bimbingannya. Saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala pemeliharaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Itulah yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia mempersembahkan dirinya untuk merengkuh kita dari lembah dosa dan maut, menghapus aib dan dosa kita. Ya Tuhan, kasihani kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam situasi yang tidak mudah untuk kami mengerti seperti saat ini ya Bapa, kami sadar bahwa berserah dan selalu introspeksi diri, itulah yang seharusnya selalu kami lakukan, agar kami bisa lebih memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Pimpin kami untuk dapat terus hidup dalam naungan kasih-Mu yang kudus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itulah berita anugerah bagi kita semua. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan selalu siap untuk mengarahkan langkah kita, agar kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikannya. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan kata hati Tuhan
melalui pemberitaan firman-Nya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita, memberikan pencerahan tentang kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, berikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan juga di dalam tingkah laku kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, bukan saja firman-Mu kami gali dan menambah pengetahuan kami, bukan Tuhan. Tapi firman-Mu semakin menguatkan kami, memantapkan kami, meneguhkan kami untuk melangkah menghadapi realita hidup ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Lah. Ya Tuhan berfirman-Lah, layakkan kami Tuhan untuk boleh bergumul dengan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang terus belajar, mendengar, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-6, saudara, bacaan kita hari ini, ya, lanjutan dari beberapa minggu yang lalu tetap ada di dalam Yohanes pasal 6. Sekarang kita masuk sampai ayat yang ke-52 hingga 59. Demikian firman Tuhan, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum dagingku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan, dan terlebih indah lagi Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema yang kita renungkan bersama adalah makanan dan minuman sejati. Makanan dan minuman sejati. Ayat yang kita renungkan ayat 56 dari Yohanes pasal yang ke-6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus ketika orang banyak berbondong-bondong terus-menerus mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, khususnya setelah peristiwa yang luar biasa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka makan kenyang dan bukan main rotinya, enaknya luar biasa. Saudara, roti yang penuh dengan mujizat, roti yang diproduksi oleh mujizat yang sangat spektakuler, dan betul-betul mereka menikmati sampai kenyang. Maka Tuhan Yesus menyeberang pun mereka ikut dan terus mengikuti Tuhan Yesus. Namun saudara, ya sini persoalan. Namun saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mencela mereka. Saudara, Tuhan Yesus mencela mereka. Orang banyak yang berbondong-bondong terus ikut dia.
Kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-26. Mereka mencari Tuhan Yesus, terus mencari Tuhan Yesus dan ingin mendapatkan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mendapatkan roti, untuk makan kenyang, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tidak lebih daripada itu. Saudara, mereka mencari Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makan. Betul saudara, makan adalah kebutuhan dasar manusia. Orang tidak makan mati saudara. Siapapun saudara yang di dalam dunia tidak makan mati saudara. Apalagi di tengah-tengah zaman yang sekarang ini saudara, ketika kena COVID saudara, salah satu unsur menguatkan imun itu apa? Makan terus yang penuh dengan vitamin, makan kenyang. Dengan makan itu menjadi kekuatan dan imun itu dapat bertumbuh dengan baik. Makanan itu jadi makanan pokok. Oleh karena itu mereka mencari Tuhan Yesus. Apakah ada salahnya mereka mencari Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya? Bukankah alamatnya sudah betul? Saya datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kebutuhan pokok saya. Apa salahnya? Pasti enggak salah saudara, betul? Pasti enggak salah, karena orang hidup itu harus makan. Orang hidup itu harus mencari makan. Enggak ada salahnya kalau mereka mencari makan, mereka menemukan Tuhan Yesus. Tetapi justru disinilah Tuhan Yesus mencela mereka. Kenapa saudara? Karena mereka salah cari. Mereka mencari Tuhan Yesus sebetulnya bukan untuk mendapatkan Tuhan Yesus, bukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bukan untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bukan. Tetapi mereka mencari Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan roti. Cari makan gak salah. Tetapi cari Tuhan Yesus untuk mendapatkan makan dan kemudian tidak bekerja, itu yang salah. Saudara, itulah yang terjadi kepada orang banyak. Mereka mencari Tuhan Yesus tetapi tidak bekerja. Tidak melakukan apapun selain hanya datang menunggu mujizat untuk minta roti. Saudara, inilah salahnya. Saudara, di mana letak kesalahannya? Di mana? Ya, tidak beresnya di dalam pandangan hidup mereka. Saudara, apa pandangan hidup mereka? Mereka mikir saudara, hidup itu hanya untuk makan. Saudara, ayo, mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ayo, jawab dengan sebelah saudara yang ibadah sama-sama hari ini gitu ya. Saudara dan saya itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Saudara, orang kalau menganut pandangan hidupnya hidup untuk makan, itu yang diberesin oleh Tuhan Yesus. Itu yang tidak benar. Kenapa saudara? Karena kalau orang menganut pandangan hidup untuk makan, berarti saudara seluruh hidupnya dia itu hanya untuk makan. Tidak ada yang lain. Hidup untuk makan kok. Betul enggak? Hidup untuk makan beri pandangan hidup yang menyatakan bahwa hidup ini hanya untuk makan, titik. Tidak ada yang lain. Tidak terkecuali selain hanya makan. Mereka mencari Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Makan. Mereka mencari Tuhan Yesus. Apa yang diharapkan? Perut mereka kenyang. Tidak usah bekerja.
mereka akan dikenyangkan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang yang hidupnya untuk makan, tidak ada tujuan lain selain makan sepuas-puasnya. Karena itu hidup hanya untuk makan, nggak ada yang lain. Inilah yang menyalahi penciptaan. Ya saudara, saya katakan inilah yang menyalahi penciptaan. Sehingga mereka mencari Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan roti. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus yang diutus Allah yang datang ke dalam dunia ini. Nikodemus menyebutkan bahwa dia rabi yang besar, guru yang besar, yang maha kuasa, yang sudah banyak melakukan mujizat. Dia bukan sembarang guru, dialah orang yang diutus Allah, rabi yang diutus Allah, dialah Mesias yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dari dosanya. Itu yang tidak mereka lihat. Mereka melihat hanya karena mendapatkan roti. Sehingga saudara, mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia ini. Ya, kalau gitu saudara, sekarang mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Pasti saudara. Yang kedua bukan? Makan untuk hidup. Saudara, dengan makan itu kita hidup. Dengan makan itu kita menikmati berkat Tuhan. Orang yang menganut pandangan hidupnya makan untuk hidup, adalah makan itu diberikan oleh Tuhan, makan itu berkat oleh Tuhan, makan itu selalu disediakan oleh Tuhan. Allah yang menjadikan manusia hidup, yang mempunyai kebutuhan pokok makan, maka kebutuhan pokok makan itu selalu disediakan Tuhan. Saudara, saya ulang sekali lagi ya saudara. Allah yang menciptakan manusia dengan sempurna, manusia dengan hidup, dan manusia hidup itu butuh makan, maka Allah sediakan makan untuk manusia itu bisa hidup. Jangan khawatir, Allah selalu menyediakan makan. Saudara, kita lihat Kejadian 1 ayat 29. Begitu penciptaan terjadi, apa yang dikatakan saudara? Berfirmanlah Allah, aku memberikan kepadamu semua yang ada dalam taman ini menjadi makananmu. Ya saudara, garis bawahi di spidol ya, supaya ingat gitu ya. Manusia jadi di tengah-tengah taman yang indah. Manusia hidup di tengah-tengah ciptaan yang luar biasa. Setelah semuanya jadi, Tuhan mengatakan semua ini jadi makananmu. Wow saudara, lihat, Tuhan selalu menyediakan makanan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 16. Yang berarti Allah selalu mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan pokok itu selalu disediakan oleh Allah melalui makanan yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu saudara, ketika kita menjalani hidup ini, makan untuk hidup. Manusia hidup bukan saja untuk makan. Manusia hidup, Allah punya rencana yang indah untuk memuliakan dia. Allah menciptakan manusia hidup dengan tujuan untuk boleh menguasai seluruh alam semesta ini yang sudah diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Kita diciptakan Allah dalam kemuliaan. Untuk apa? Ada tujuan yang mulia. Apa itu tujuan yang mulia? Berkuasalah atas alam semesta ini. Betul saudara? Tuhan tidak katakan begitu manusia jadi makanlah sekenyang-kenyangnya, karena engkau hidup untuk makan. Tidak saudara. Aku sediakan makan
kebutuhan pokok aku berikan makan supaya dengan hidupmu kamu boleh berkarya untuk apa? Kuasai alam semesta ini. Itulah mandat ilahi. Itulah pesan bahwa kita dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaan yang Tuhan berikan. Maka saudara, di dalam ayat yang ke-29 Tuhan Yesus menjawab, orang banyak yang datang itu, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudara, apa tujuan hidup manusia? Ada tujuan, ada goal apa? Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Dia yang mengutus aku datang ke dalam dunia. Ternyata saudara, pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah pekerjaan menjadi orang yang percaya dalam dunia ini. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang yang mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ayat ini jangan diterima secara hurufiah ya. Betul-betul bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan dagingnya dan minum darahnya gitu ya. Berarti Tuhan Yesus dibunuh langsung rame-rame, dagingnya dimakan, darahnya diminum. Bukan itu saudara. Tuhan Yesus bicara secara simbolis. Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi yang luar biasa. Ilustrasi yang menyatakan kedekatan, keakraban dari orang yang percaya. Maka dia berkata, makanlah dagingku, minumlah darahku, akulah roti hidup. Akulah air yang memberikan kehidupan. Artinya apa? Makan dan minum di sini satu, yaitu percaya. Percayakah engkau kepada Tuhan Yesus? Serahkanlah hidupmu kepada Dia, maka aku akan tinggal dalam kamu dan kamu di dalam aku. Saudara, itulah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Tujuan hidup manusia adalah tujuan hidup yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu apa? Percaya di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Dalam ayat 35. Maka saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang banyak yang datang kepadanya, yang hanya ingin mendapat roti sehingga kenyang. Kamu salah. Karena engkau makan roti yang kamu makan sehingga kamu lapar lagi, bukan? Sehingga ketika engkau lapar lagi, engkau cari aku lagi hanya untuk mendapatkan roti. Tapi engkau ada satu sisi dalam hidupmu yang lupa. Engkau tidak percaya kepadaku, bahwa aku adalah roti hidup. Aku adalah air kehidupan yang memberikan hidup yang kekal. Percayalah kepada Allah yang sumber berkat, Allah yang sumber keselamatan. Itulah yang ingin dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga orang yang percaya adalah orang yang menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam realita hidupnya sehari-hari. Saudara, apa saudara percaya itu? Orang yang percaya adalah orang yang menjalani realita hidupnya setiap hari bersama Tuhan Yesus. Ya, saya ulang lagi ya saudara, orang percaya adalah orang yang menjalani realita hidupnya setiap hari itu bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus tadi dalam ayat 56, ia dalam aku dan aku dalam Dia.
Saudara, siapapun yang sempat saya kontak atau mengontak saya ketika saudara-saudara kita terpapar dengan COVID-nya, di tengah-tengah ketakutan yang ada sampai sempat di dalam ICU, masih ada yang bawa HP dengan ketakutan. Saudara, apa yang saya selalu katakan, ingat ya. Saat ini Tuhan Yesus ada bersama kamu di ICU itu. Percaya gak? Oh iya percaya Pak. Iya percaya. Ketika kamu sesak nafas, ketika kamu galau, ketika kamu sendirian di ICU, ketika kamu tidak bisa kontak siapa-siapa, saya selalu katakan Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu itu loh ya. Tuhan Yesus ada di ICU, Tuhan Yesus ada di kamarmu, Tuhan Yesus ada di rumahmu yang isoman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Itulah orang yang percaya, menjalani hidupnya setiap hari bersama dengan Tuhan. Di sisi lain saudara, dan banyak konsentrasi dengan orang yang terpapar COVID, tapi di sisi lain dampak dari PPKMD itu saudara yang begitu luar biasa. Pekerjaan ancur-ancuran saudara, yang sudah kebutuhan pokok pun tidak tercukupi. Saya katakan ayo jangan lupa Tuhan Yesus ada di dalam rumahmu. Tuhan Yesus ada di warungmu yang sepi. Tuhan Yesus ada di tokomu. Tuhan Yesus ada di pabrik-pabrikmu yang tutup. Tuhan Yesus bersama dengan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh karena itu ketika saya menjadi orang yang percaya, yang betul-betul saya makan roti hidup, yang saya minum darah Tuhan Yesus, darah air hidup setiap hari, maka saya akan menjadi orang yang tidak cemas. Saya menjadi orang yang tidak akan khawatir sekalipun di tengah-tengah kekhawatiran yang luar biasa. Saya menjadi orang yang tidak galau, yang tidak risau hatinya, yang tidak memiliki damai sejahtera di dalam diriku, di dalam rumah tanggaku, tidak. Bahkan aku tidak menjadi orang yang hidupnya jadi batu sandungan di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Saudara, iman selalu diuji. Percaya selalu dalam ujian yang tidak henti-hentinya. Masihkah engkau menjadi orang yang percaya di tengah-tengah kesulitanku saat ini? Masihkah kita menjadi orang yang percaya di tengah-tengah penderitaanmu dan penderitaanku saat ini, di tengah-tengah beban hidupmu yang berat saat ini, masihkah engkau dan aku menjadi orang yang percaya? Apa yang engkau makan? Apa yang engkau minum setiap hari? Ketika kita makan dan minum daging dan darah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Saudara, itulah yang menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, bukan? Di tengah-tengah situasi yang saat ini, mari kita berdoa supaya bangsa dan negara kita, dunia ini pulih. Karena saya percaya yang hanya dapat pulih karena kedaulatan Allah yang luar biasa. Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dia satu-satunya, Allah Bapakku satu-satunya yang dapat berkaya merubah dunia ini. Oleh karena itu apa tujuan hidup saudara? Apa yang saudara makan? Apa yang saudara minum?
makanan yang binasa atau makanan yang memperoleh hidup yang kekal. Saya ulang lagi ayat ini untuk menguatkan kita. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Amin, saudara. Ini Tuhan Yesus yang berkata amin. Saya katakan ya Tuhan, amin. Terjadilah dalam hidupku. Sudahkah engkau mendapatkan makanan dan minuman yang sejati? Kalau belum, saat ini datanglah. Saat ini, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, datanglah, berlututlah, dan katakan, Tuhan, aku mau makan dagingmu, aku mau minum darahmu. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang berat saat ini Tuhan. Baik di dalam kesehatan, bahkan di dalam kedukaan. Orang-orang yang kami kasih Tuhan panggil. Dan juga dampak ekonomi yang berat yang kadang-kadang kami juga berpikir besok mau makan apa. Tengah-tengah kebingungan dan ketakutan kami Tuhan. Besok mau bekerja apa yang akan aku lakukan. Dan besok harus bayar banyak karyawan. Bahkan ada yang mungkin ratusan ribuan yang menjadi tanggunganku. Sementara pabrik-pabrik ini tidak jalan. Ekspor tidak jalan, semuanya belum dapat jalan. Pasar belum ya Tuhan melakukan kehidupan pasarnya dengan sehat. Khawatir, aku takut dan kadang-kadang bingung. Tuhan kuatkan iman kami. Jangan sampai kami terkecoh Tuhan. Jangan sampai kami tergoda. Jangan sampai kami meninggalkan Engkau ya Tuhan. Jangan sampai kami semua Tuhan menjadi batu sandungan. Justru kuatkan iman kami. Teguhkan iman kami Tuhan. Biarlah betul-betul kami makan daging-Mu dan minum darah-Mu, yaitu firman Tuhan yang kami percaya. Firman Tuhan yang kami makan. Firman Tuhan yang kami minum setiap hari ya Tuhan. Karena itulah yang memberikan kami hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang ragu-ragu Engkau mantapkan. Yang mulai jauh tarik kami Tuhan. Satukan kami Tuhan. Untuk tetap memegang dan percaya kepada-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang terus kita doakan, khususnya pergumulan pemerintah yang mengatasi COVID-19. PPKMD yang berakhir 16 Agustus, mari kita doakan supaya tidak diperpanjang lagi. Lalu kemudian program vaksin yang terus digalakkan, yang mengupayakan untuk membuat stamina tubuh itu tetap kuat, kita terus doakan. Dan juga kebutuhan-kebutuhan gereja kita, GKI Sulung, yang kami percaya bahwa Tuhan terus pelihara. Ya, kita percaya Tuhan juga tetap pelihara GKI Sulung dengan baik. Oleh karena itu kita terus berdoa, mohon Tuhan Yesus yang kepala gereja memimpin perjalanan gereja kita dengan baik, dapat melayani dengan baik di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi ini. Selain kita tetap terus mendoakan saudara-saudara kita yang terpapar COVID dan juga yang berduka, kita terus doakan supaya Tuhan terus menguatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di dalam doa syafaat ini. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang terus-menerus mengatasi virus pandemi COVID-19 ini. PPKMD yang terus berjalan hingga 16 Agustus. Oh Tuhan, kami kalau boleh mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni dosa saya pribadi demi pribadi Tuhan. Untuk mohon belas kasihan-Mu sehingga Engkau saja ya Tuhan yang boleh menyingkirkan semua pandemi COVID dari dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, realita kehidupan ekonomi bangsa dan negara kami yang mempunyai dampak yang luar biasa. Baik dari pengusaha-pengusaha kecil ya, yang berjualan di warung-warung, buruh harian, ataupun ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar yang menanggung ratusan ribuan karyawan, Tuhan kuatkan saudara-saudara kami semuanya ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan ekonomi ini. Demikian juga anak-anak sekolah ya Tuhan. Kami keluarga-keluarga yang juga mempunyai beban dan kesulitan yang luar biasa. Biaya sekolah ya Tuhan yang tetap harus dibayarkan sementara ya Tuhan. Penghasilan itu sudah hampir tidak ada. Oh Tuhan, kami serahkan. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, mohon hikmat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus buka lapangan pekerjaan untuk kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu GKI Sulung ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau kepala gereja kami yang pelihara kami semua. Segenap jemaat-Mu GKI Sulung ini Tuhan, Engkau pelihara, Engkau berikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk semua program yang boleh kami kerjakan, semua kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa mencukupkan. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap menyerahkan perjalanan pelayanan kami hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk segenap aktivis, untuk semua penatua, untuk bapel-bapel yang ada dari komisi anak, remaja, pemuda, dewasa sampai lanjut usia. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menggembalakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin membawa saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya. Tuhan, kami berdoa. Saudara-saudara kami ini yang masih terpapar dengan COVID, saudara kami Conggo. Tuhan, bila kasih karunia Tuhan terus memulihkan dia. Cukup lama opname. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan saudara kami Conggo. Demikian juga Ibu Nuriana Sabto. Tuhan berikan kekuatan kepada dia, pemulihan dengan dia. Engkau berikan ketenangan kepada dia untuk menjalani bahwa tangan kasih Tuhan juga menyembuhkan Ibu Nuriana Sabto.
Sabto. Kami juga menyerahkan Bapak Johan di dalam tangan pemulihan Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memulihkan dengan sempurna. Hamba-Mu yang setia ya Tuhan, Bapak Lukas Tanda Jaya, kami tetap terus menyerahkan penyembuhan pemulihan yang daripada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk Bapak Robi Swanti, biarlah belas kasihan anugerah Tuhan juga memulihkan saudara kami Bapak Robi Swanti. Tuhan, kami membawa segenap keluarga, Bapak Simon Tejas Yuswanti, Ibu Kori dan Ibu Hermin yang satu keluarga. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan juga memulihkan dengan baik. Tuhan, kami membawa untuk saudara-saudara kami yang juga lanjut usia. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kekuatan dengan COVID yang menyerang tubuhnya. Kami menyerahkan Ibu Leonie Chu. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan menguatkan Ibu Leonie Chu. Juga Ibu Tegiok Gua. Tuhan, berikan kekuatan pemulihan dengan baik. Kami juga menyerahkan Bapak Kianwi, Bapak Sonda, yang kami mendengar saturasinya yang terus semakin menurun. Oh Tuhan, Kau berikan kekuatan pada saudara kami Kianwi. Bila belas kasihan-Mu Tuhan Engkau nyatakan. Demikian juga berdoa untuk Bapak Suni. Tuhan, Kau juga berikan pemulihan dengan baik. Kau berikan kekuatan dengan baik. Biarlah melalui semuanya ini saudara kami Bapak Suni semakin mengenal kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ibu Norita kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau sembuhkan dia. Untuk Bapak Sandy, keponakan dari Bapak Simon Lekatompesi, Tuhan, Kau berikan pemulihan kekuatan, kesembuhan juga kepada Bapak Sandy. Kami juga menyerahkan Ibu Fong Cendrawati. Ya Tuhan, biarlah anugerah kasih Tuhan juga memulihkannya. Kami membawa Bapak Handoko Irawan, kakak ipar dari Ina Wibisono. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada saudara kami Bapak Handoko untuk boleh Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Theodorus Buntoro, kakak dari Papa. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan juga memulihkan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, itulah saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan COVID-nya. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat memberitahukan namanya. Melalui ibadah ini Tuhan, kami membawa mereka di dalam tangan belas kasihan-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan kesembuhan dengan baik. Tuhan, kami juga membawa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, untuk Bapak Li, ayah dari saudara kami Linggit Yin. Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan di tengah-tengah usia yang lanjut. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong Bapak Li untuk boleh melihat di dalam kasih anugerah Tuhan. Engkau berikan kekuatan. Demikian juga Ibu Mustika Sari Chandra Cigyoklan ya Tuhan, yang beberapa hari lalu ketika cuci darah dan HB drop dan harus transfusi. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada Cigyoklan ini dengan baik. Tuhan, kami membawa saudara kami Rudi Wono Atmojo yang kami dengar kemarin opname karena kelemahan ginjalnya. Oh Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan menolong saudara kami Rudi Wono Atmojo ini. Tuhan, Kau berikan kekuatan sehingga gula yang sangat tinggi, yang punya pengaruh dampak luar biasa, Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Biarlah Rudi selalu melihat anugerah kasih Tuhan. Kami membawa Ibu Yuke ya Tuhan, istri dari Bapak Sugiarto Purnomo yang sakit demensia. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada Cik Yuke. Kami serahkan Kohan atau Pak Sugiarto Purnomo dengan kesabaran yang boleh merawat istri yang dikasihnya Cik Yuke dan noni sekeluarga dan Tanaya di sana. Kau berikan kesabaran dengan baik memelihara menjaga mama. Tuhan, kami serahkan Cik Yuke di dalam tangan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami, inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ini di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur
Kalau esok hari kami boleh merayakan hari proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara kami yang memasuki 76 tahun. Ya Tuhan, yang mempunyai pedoman, biar pedoman ini, moto ini Tuhan, Engkau kabulkan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ketika menghadapi tantangan yang luar biasa ini, Engkau berikan ketangguhan yang luar biasa. Dan bangsa negara kami boleh bertumbuh, ya Tuhan, dalam berkat kasih karunia, belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus, yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah masa pandemi ini, kita semakin diingatkan bahwa pertolongan kita semata-mata di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat yang 18. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur karena Allah sangat mengasihi kita. Mari kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening Bank BCA atas nama GKI Solo dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau melalui scan QR pada aplikasi fintech seperti Dana, GoPay, OVO, dan Link Aja. Tetapi apabila Bapak Ibu tidak dapat melakukan kedua metode tersebut, Bapak Ibu dapat mengumpulkan uang persembahan di dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak Ibu dapat menghubungi kantor gereja untuk mengambilnya di rumah Bapak Ibu. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Di dalam ibadah kami ini, kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini dan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Dengan selalu mengingat betapa besarnya kasih yang mendasari makanan dan minuman sejati yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka kita dapat menjalani hari-hari di depan kita dengan yakin dan tahu pasti apa yang harus kita lakukan supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati kasih Tuhan itu.
Saudara, mari kita pulang, kita melakukan aktivitas kita, tidak takut, tidak gentar, tidak cemas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Oleh karena itu biarlah kita terus, ayo setiap hari makan roti hidup, minum air hidup. Pulanglah dan kita mohon dengan berkat anugerah daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kekuatan daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.